Teka-teki siapa dalang di balik skandal Bank Senturi kembali mencuat seiring pemberitaan media asing tentang dugaan konspirasi dan pencucian uang yang dilakukan pemerintahan SBY. Sejauh mana proses hukum yang berjalan terkait kasus dugaan Bank Senturi? Apa saja proses hukum yang tertunda dalam kasus ini? Inilah Prime Talk menuntaskan kasus Bank Senturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Fadia dengan NIM akhir 226 dan teman saya Diazet Kendilum dengan NIM akhir 220. Pada kesempatan kali ini kami di sini akan mempresentasikan terkait kasus mega korupsi terbesar di Indonesia, yang mana kami telah memiliki satu penjabaran kasus yakni dari Bank Senturi. Dari presentasi kali ini kami memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama ialah kronologi, yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya, yang ketiga adalah kesimpulan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dea mengenai kronologi. Baik, sebelumnya perkenankan kami untuk menguraikan secara singkat terkait kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang melanda Indonesia pada tahun 2008. Saat itu, Bank Senturi mengalami krisis likuiditas akibat dampak dari krisis keuangan global. Kasus ini menjadi kontroversial karena dugaan penyalahgunaan dana penyelamatan. Sebagian besar uang tersebut diduga untuk kepentingan politik dan pribadi tertentu, sekitar 6,76 triliun rupiah. Dalam kasus ini terdapat tuduhan keterlibatan sejumlah pejabat pemerintah dan pengusaha terkemuka dalam memanfaatkan dana ini. Kasus Senturi ini memiliki dampak politik yang sangat signifikan di Indonesia, memicu perdebatan dan kontroversi yang berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi negara Indonesia. Skandal ini menjadi peringatan keras tentang perlunya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan aset publik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang serius, yang berakibat adanya beberapa anggota pemerintah yang terpaksa mundur dan dicopot dari jabatannya sebagai akibat dari skandal ini. Selanjutnya, Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor Terjadinya kasus korupsi Bank Senturi dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor kompleks yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tata kelola perbankan, dan praktek korupsi di Indonesia. Berikut ialah analisis faktor-faktor penyebabnya. Untuk yang pertama, faktor kebijakan ekonomi berperan penting dalam kasus ini. Pada saat itu, Indonesia sedang menghadapi dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada saat itu, kondisi ekonomi yang rapuh dan tekanan terhadap sektor perbankan membuat pemerintah merasa perlu untuk mengambil tindakan penyelamatan bank seperti Senturi. Namun, ketidakjelasan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan penyelamatan ini menciptakan celah untuk potensi penyalahgunaan dana publik. Untuk yang kedua, masalah tata kelola perbankan juga memainkan peran signifikan. Dari ketidaktransparan dan lemahnya pengawasan terhadap sektor, perbankan juga memfasilitasi praktek-praktek ini. Ketiga, peran pejabat pemerintah dalam kasus Senturi sangat mencolok. Dugaan keterlibatan pejabat pemerintah ini menciptakan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Untuk yang keempat, faktor politik turut berperan dalam kasus ini. Persaingan politik yang ketat dan situasi politik yang tidak stabil pada masa itu membuat kasus Senturi menjadi bahan perdebatan dan kontroversi, sehingga hal ini bisa mempengaruhi bagaimana kasus ini ditangani secara hukum dan politik. Untuk yang terakhir ialah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan dan pengadilan kasus ini juga menjadi faktor yang memperparah isu korupsi di Indonesia, sehingga upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran dan mengadili pelaku seringkali bertabrakan dengan kepentingan politik dan hukum yang kuat. Selanjutnya ialah kesimpulan yang akan dijabarkan oleh teman saya Dea. baik, untuk kesimpulan dari kasus Bank Senturi dan faktor-faktor penyebabnya, secara keseluruhan kasus korupsi Bank Senturi adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor ekonomi, tata kelola perbankan yang lemah, peran
pejabat pemerintah yang ambigu, dinamika politik yang kompleks, serta tantangan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Kasus ini menjadi contoh yang penting tentang perlunya reformasi dalam tata kelola ekonomi dan perbankan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Baik, sekian hasil dari diskusi kelompok kami terkait kasus mega korupsi terbesar di Indonesia, yang mana kami mengambil kasus Bank Senturi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.